Judulnya adalah Desinfeksi Mandiri Rumah Sendiri. Ya, ini terus terang semalaman nggak bisa tidur karena ada sahabat dan guru saya seorang dokter juga tanya soal hal itu. Waktu pagi kemarin saya jawab setahu saya, dan ini juga saya bicara setahu saya lewat pengalaman yang pernah saya lakukan. Kemudian nanti kalau apabila ada hal-hal yang kira-kira perlu dikoreksi atau perlu tambahkan, silakan tulis di bawah. Saya juga ikut belajar juga di situ. Kemudian ketika ada orang bertanya, Bang, bagaimana cara desinfeksi rumah sendiri? Saya agak takut-takut menjawabnya karena saya bukannya praktisi medis dan lain-lain. Kenapa? Karena dalam dunia cleaning itu terbagi menjadi dua chemical. Ada chemical yang food grade, ada yang non-food grade. Food grade itu maksudnya dia aman untuk makanan. Ya, berarti dia aman juga untuk manusia. Biasanya barang-barang food grade itu dia ciri-cirinya pertama water based, kemudian barang-barang yang bio, yang natural, dan lain-lain. Nah, kalau untuk menjawab desinfeksi untuk lantai, perabotan yang jarang dipegang mungkin saya lebih bisa gitu. Tapi kalau seandainya untuk tanya yang lebih bio, yang lebih nature, saya mesti cari-cari dulu, dan semalaman saya cari, akhirnya saya ketemu dengan rumus-rumusan yang pernah saya pelajari. Kemudian contoh ya, kalau bicara soal kimia desinfeksi, itu kebanyakan yang saya temukan adalah kimia-kimia yang berbahan dasar asam. Jadi kalau Anda pakai bowel cleaner, kalau seandainya bowel cleaner itu nama cleaningnya, kebanyakan kita kenalnya kayak Porsteak, Fixal, dan teman-temannya. Kemudian ada karbol, ya, kemudian ada pemutih, ya. Pemutih itu bahan dasarnya klorin. Itu semua adalah barang-barang disinfektan, ya. Disinfektan untuk deinfeksius. Namun semuanya itu dia tidak food grade. Klorin sendiri saya meragukan bahwa dia adalah food grade. Karbol apalagi, ya kan. Bowel cleaner lebih tidak food grade lagi karena bahan dasar asam. Intinya adalah baik bahan-bahan alami ataupun bahan-bahan buatan, kimia buatan, dia itu tidak dia itu berbahan dasar asam. Yang asam-asam itu kebanyakan dia berfungsi untuk disinfektan. Nah, persoalannya adalah ketika kita memakai kimia-kimia yang asam, kimia asam itu bisa merusak furniture Anda. Ya. Dan itu juga bermasalah untuk kesehatan Anda, kecuali bahan-bahan yang alami. Contoh, kalau saya bilang gini, lemon bisa nggak dipakai untuk disinfektan? Bisa, tapi ketika lemon itu bertemu dengan permukaan metal, maka permukaan metalnya itu bisa lama-lama bisa karatan dia. Ya. Kemudian kemarin semalaman saya keliling, saya cari di YouTube, saya temukan ada orang yang memberikan beberapa tutorial untuk membuat sanitizer, kemudian menciptakan disinfektan sendiri. Salah satunya yang mencampurkan alkohol 70% dengan lidah buaya atau hand body lotion. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa alkohol 70% yang suka kita beli selama ini, bila dicampur dengan aloe vera atau lidah buaya, ataupun dicampur dengan bahan lainnya, berarti kan dia sudah tidak 70% lagi. Gitu loh. Sedangkan alkohol untuk dapat membunuh kuman, bakteri, atau virus, itu minimum sekali harus 70%. Ya. Jadi, kecuali dia memakai alkohol yang di atas 70%. Saya kurang lebih, kalau nggak salah ingat, ada alkohol yang 90%.
Nah, itu kalau dicampurkan mungkin masih bisa, tapi kalau seandainya pakai 70% dicampur dengan campuran yang lain lagi, dia turun, tidak menjadi 70% lagi. Nah, kemudian klorin. Klorin sendiri sampai hari ini masih menjadi kimia yang standar di Departemen Kesehatan, 0,5 mg sebagai disinfektan. Cuman yang saya paling nggak suka dari klorin itu adalah baunya. Baunya sangat menyengat sekali. Di dalam beberapa kelas training saya suka mengatakan, Anda boleh pakai klorin ya 0,5 mg dengan campuran air 10 liter, tetapi tidak di area publik, tidak di area umum. Ya, contohnya kayak di lobi, koridor, Anda nggak perlu pakai di kantor rumah sakit, kantor puskesmas, klinik, Anda nggak perlu pakai itu. Anda hanya pakai itu apabila di ruang OK, kemudian poliklinik, ruang perawatan, dan lain-lain. Yang paling saya nggak suka dari klorin itu baunya. Dan klorin itu belum termasuk kimia-kimia yang food grade. Jadi saya selalu melihat bahwa ukuran aman itu adalah food grade. Kalau dipegang bayi gimana ya? Kalau kena makanan gimana ya? Kalau seandainya dia nggak mampu melewati filter kepala saya, maka dia tidak dapat dikatakan sebagai kimia yang aman. Nah, kemudian klorin itu belum food grade dan nggak bisa dikatakan aman untuk makanan dan minuman. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah, ya, kalau kita pakai klorin, ya, itu di permukaan benda metal, besi, aluminium, stainless steel, maka permukaannya itu bisa mengelupas. Lama-lama dia bisa karatan. Ya. Termasuk Anda pakai alkohol. Nah, alkohol di permukaan metal itu dapat membuat sendiri menjadi rusak. Yang saya pikirkan semalaman itu adalah bagaimana supaya ketika dipakai manusia aman, didekati manusia aman, dipegang oleh manusia aman, kemudian dia juga aman untuk benda-benda tersebut. Jangan sampai kita pengen desinfeksi mandiri di rumah kita, tetapi perabotan kita rusak. Kemudian selanjutnya lagi yang perlu teman-teman ketahui, ini banyak yang salah juga dalam menggunakan chemical untuk deinfeksi, yang dikenal dengan disinfektan. Cairan-cairan disinfektan itu tidak efektif apabila kita pergunakan di ruangan yang terbuka. Dan dia tidak efektif dipergunakan di ruangan tertutup tetapi terbuka. Contohnya kayak ruang tamu. Di ruang tamu, ya, saya akan ceritakan bagaimana SOP kita dalam memakai disinfektan. Yang pertama adalah lantainya disapu dulu, kemudian lantainya dipel ya dengan air bersih saja, nggak perlu pakai chemical macam-macam. Selesai kering baru dilapisi dengan disinfektan. Nah, disinfektan tersebut akan bertahan selama 24 jam dengan catatan yang pertama, dia tidak dipel kembali. Yang kedua adalah dia tidak ada permukaan, dia akses luar itu sangat sedikit. Ya, tentu ruang tamu tidak memenuhi persyaratan seperti itu. Ruang tamu tidak memenuhi persyaratan seperti itu. Dia akan efektif contohnya kayak mamanya di ruangan kamar. Ruangan kamar yang orang jarang masuk, jendelanya juga tertutup atau hanya menyalakan AC, dia akan efektif. Tapi kalau memang di ruang terbuka, dia tidak efektif. Dan yang selanjutnya lagi banyak sekali emak-emak juga salah, ketika sudah pakai disinfektan, dia pakai karbol, kemudian selesai itu dipel lagi sama dia, karbolnya hilang. Ya. Jadi ada beberapa hal yang mau saya bahas di sini. Kemudian di sini dalam live FB ini saya akan bercerita tentang 3 hal sepengetahuan saya yang pernah saya pelajari dan pengalaman saya. Yang pertama adalah sanitizer alami. Yang kedua adalah desinfeksi lantai, bagaimana caranya. Lalu yang ketiga, desinfeksi perabotan dengan menggunakan bahan-bahan yang alami. Kita bahas yang pertama dulu. Sanitizer alami. Banyak orang yang meributkan sanitizernya sekarang susah dapatnya, susah belinya di beberapa toko ya dan lain-lain.
Kalau seandainya cuman sekedar masker gampang ya kan, meme-nya kan gantinya pakai kutang selesai itu, gitu. Tapi kan nggak semudah itu. Sanitizer alami bagi saya itu banyak sekali di rumah. Contoh kayak caju put oil atau minyak kayu putih itu juga sanitizer alami. Dia juga dapat menjadi disinfektan juga ya kan. Kemudian minyak tawon itu dia mengandung banyak sekali ya. Dia mengandung banyak sekali eh, cairan-cairan seperti yang pernah saya pelajari. Sebentar saya buka dulu. Searching-searching juga kemarin. Dia mengandung ada caju put oil juga, minyak kayu putih, kemudian dia juga mengandung minyak kelapa yang dapat menghaluskan tangan Anda, dan dia juga mengandung cengkeh yang mengandung antiseptik, dan dia juga mengandung daun lada, jahe, kunyit, dan bawang, dan minyak atsiri yang berkhasiat menjadi anti kuman. Jadi banyak sekali di rumah kita itu bahan-bahan yang dapat menjadi disinfektan alami. Termasuk lemon, jeruk nipis itu kalau Anda taruh di tangan Anda itu juga jadi disinfektan. Minyak mint, minyak mentol itu, daun mint itu juga dapat menjadi disinfektan yang alami. Jadi nggak usah pusing, sanitizer tidak ada, alkohol 70% nggak ada. Anda, kalau saya pribadi, saya lebih menyarankan dengan minyak tawon. Minyak tawon itu dapat menjadi antibakteria, antivirus, dan anti kuman juga sekalian. Ini menurut saya ya. Kemudian yang kedua, kita bicara soal desinfeksi lantai. Nah, untuk mendesinfeksi lantai, saya menyarankan atau yang biasa saya pakai itu adalah 1 pemutih campur dengan 3 karbol. 1 pemutih, 3 karbol. Jadi 1:3. Kalau saya bicara 1:3 berarti ukurannya harus sama. Mamanya 500 mg ya lah, 500 mg juga. 1 pemutih. Kenapa pemutih? Karena dia mengandung klorin. Klorin itu disinfektan. Dan 3 karbol. Teman-teman, ada hal yang mesti saya garis bawahi bahwa untuk memenuhi syarat disinfektan yang murni, harus ada 33 campuran di dalamnya. Sampai hari ini saya maaf, ya mungkin saya yang belum ketemu, sudah saya cari-cari, tapi saya sulit untuk menemukan disinfektan yang benar-benar murni, yang ada campuran 33 campuran di dalamnya. Baru dia mampu mematikan bakteri, virus, dan kuman hampir 95%. Sampai hari ini cuma ada di Jerman kimianya. Namun dengan campuran yang akan saya katakan, yang akan saya jabarkan di bawah ini, mudah-mudahan hampir 85% itu bisa selesai lah, yang umum-umum selesai. Yang pertama adalah pemutih klorin, ya. Kemudian 1 ya dicampur dengan 3 karbol. 1 klorin, 3 karbol. Atau kalau seandainya Anda ingin lebih lengkap lagi, 1 klorin, 3 karbol, Anda boleh campur mamanya dengan pencampuran 2 alkohol 70%. 1 klorin, 2 alkohol, ya. Kemudian 3 karbol. Digabungkan menjadi 1, menjadi sebuah campuran. Nah, kemudian untuk daerah yang benar-benar genting, ini boleh dipakai, ya kan, disapukan di lantai, itu nggak ada masalah, ya. Untuk furniture yang kira-kira kayak dinding, ya kan, dinding yang dari vinil dan lain itu boleh. Cuma permasalahannya yang paling harus saya garis bawahi bahwa campuran tersebut saya tidak rekomendasikan untuk permukaan metal karena dia mengandung klorin. Kemudian yang kedua, saya tidak merekomendasikan juga untuk permukaan yang didekati oleh anak-anak. Dan juga saya tidak merekomendasikan untuk permukaan yang sering kita pegang. Kenapa? Karena di situ ada klorinnya, ada karbonnya, dan itu bukan kimia-kimia yang food grade, bukan kimia-kimia yang aman untuk tubuh manusia. Ya. Kemudian itu untuk lantai. Mudah-mudahan
teman-teman paham dengan penjabaran saya. Saya ulangi lagi, takutnya teman-teman nggak paham. 1 klorin, ya, 2 alkohol 70% boleh, lalu campur dengan 3 karbol jadi 1 plug. Oke, ini campuran ini disemprotkan langsung di surface-nya, di tempatnya, mamanya di lantainya boleh. Atau kalau saya pribadi, saya campur lagi. Kalau saya campur lagi berarti alkoholnya sudah tidak 70% lagi kan? Seperti itu. Saya campurkan lagi, satu campuran digandingkan dengan 3 air. Campurkan, taruh di lantai. Kemudian yang selanjutnya lagi adalah, kalau begitu teman-teman sudah memahami bahwa disinfektan itu pertama bukan untuk mewangikan ruangan, ya, karbol bukan untuk mewangikan ruangan. Kemudian disinfektan itu adalah campuran coatingan lantai. Jadi lantai sudah dibersihkan, dilapisi. Nah, masa bertahannya 24 jam. Asal jangan dipel kembali, kemudian jangan ada pintu yang terbuka, jangan sering orang masuk, maka cairan disinfektan tersebut akan bertahan 24 jam. Oke, mudah-mudahan dengan cara seperti itu, bakteri, virus, kuman 80% di lantai itu bisa hilang. Oke, good. Saya nggak tahu di sini bisa komentar nggak, kok di IG kan bisa komentar ya. Kemudian yang ketiga adalah desinfeksi perabotan dengan bahan-bahan alami. Khusus untuk perabotan rumah tangga, itu saya agak rewel karena saya masih punya anak-anak kecil, takutnya kalau mamanya masih basah, kepegang akan beracun. Nah, biasanya ya, di dalam dunia sanitasi, sistem sanitasi dan desinfeksi, kita memakai disinfektan yang berbahan dasar polydimethyl ammonium chloride. Ya, dia water based, dia biasa dipakai untuk memurnikan air, tapi dia bukannya klorin ya. Kaporit kan klorin juga gitu kan, bukan, dia modelnya yang berbeda. Karena dia juga campuran untuk obat batuk juga. Nah, nyarinya itu susah banget, susahnya minta ampun. Jadi keunggulan daripada polydimethyl ammonium chloride itu adalah dia dapat dipakai untuk mendisinfektan seluruh permukaan, atas, tengah, bawah, dan dalam itu semua bisa, aman untuk manusia, aman untuk binatang, dan hanya mematikan virus, kuman, dan bakteri saja. Nah, keunggulan gitu. Masalah utamanya adalah mahal minta ampun. Mahal minta ampun, nyarinya susah. Ya kan, mesti impor barang-barangnya. Kemudian ada juga, saya kemarin pagi sudah ngomong sama siapa? Guys, bisa komen ternyata ya, Om Alvin. Ternyata bisa komen. Nanti bisa komen aja. Mau tanya aja silakan. Saya kemarin ngomong sama Dr. Lely, ada sebuah merek dari Johnson, ya, dia mengandung NADCC, ya, itu juga biasa orang pakai untuk mensterilkan rumah sakit. Nah, barang-barangnya juga barang-barang luar juga gitu loh. Memang permasalahannya adalah harganya tinggi banget. Nah, akhirnya pilihan kita tuh nggak bisa jatuh ke yang lain, jatuhnya cuman ke bahan-bahan yang alami, ya. Dari bahan-bahan alami yang memiliki kemampuan untuk desinfeksi antibakteri, kuman, dan virus, ya, saya bisa merekomendasikan beberapa bahan alami. Yang pertama, yang paling atas, ya, yang bisa saya sarankan kepada teman-teman semuanya adalah daun eukaliptus. Bagaimana caranya? Nah, bahan-bahan alami itu kurang lebih sama ya. Bahan masukkan ke dalam air, dididihkan, buat campurannya menjadi 1:3. Ya, jadi kental sekali ya kan. Yang pertama adalah daun eukaliptus. Itu dia memiliki kemampuan yang cukup. Dia anti fungi, anti jamur, anti kuman, antivirus, antibakteri, banyak sekali kegunaannya. Kemudian kalau daun eukaliptus kan agak susah kita dapatkan selama ini. Anda dapat gantinya dengan kayu manis. Kayu manis punya kemampuan anti kuman, antibakteria, dan antivirus. Lalu yang selanjutnya lagi adalah cengkeh. Cengkeh juga punya kemampuan itu, dan yang terakhir yang paling mudah didapatkan adalah daun peppermint. Jadi Anda bisa memilih di antara keempat itu, ya. Dan
sebenarnya ada kurang lebih 10 bahan-bahan yang dapat dipakai, bahan alami yang dapat dipakai untuk disinfektan, ya, sebagai disinfektan. Tapi sisanya yang saya lihat 6 di atasnya itu kebanyakan bahan dasarnya asam sehingga merusak permukaan furniture. Nah, kemudian apalagi ya? Gini, dalam menyikapi corona yang seperti ini, saya rasa sebenarnya kita selama ini juga udah oke-oke aja gitu loh. Contohnya gini, pahamkah Anda bahwa sebenarnya di dalam sabun mandi saat ini, sabun cuci piring saat ini, kemudian apa lagi? Sabun mandi, sabun cuci piring, hand soap saat ini itu sudah mengandung disinfektan. Jadi 70% surfaktan pembersih, 30% disinfektan. Jadi kalau seandainya Anda sering membersihkan dapur Anda dengan sabun cuci piring, itu sudah ada disinfektannya. Yang penting gini, kalau bicara soal apa ya, bakteri, kuman, yang penting kan kering. Maka kamar mandi kering itu ada persyaratan utama dalam dunia cleaning service. Ya, kemudian apalagi mak-mak kita kan suka bersih-bersih, suka nyoba-nyoba kimia-kimia pembersih sampai nat-natnya hancur semua gitu kan. Nah, dengan demikian kan sebenarnya budaya bersih sudah ada di kita. Tinggal dilakukan aja, lebih ketat aja lagi budaya bersihnya. Kemudian rajin cuci tangan, rajin mandi, jangan jarang mandi, selalu buang sampah, ya kan, menjaga antibodi, makan vitamin, sehat, tidur cukup dan lain-lain. Saya rasa itu sudah oke gitu loh. Kenapa? Karena bagi saya pribadi, sebenarnya keadaannya itu baik-baik saja dengan perilaku kebersihan yang standar selama ini kita lakukan. Saya pikir selama ini kerisauan teman-teman itu adalah efek amigdala aja. Ada bagian otak kita yang namanya amigdala yang merespon emosi, self-protecting, sehingga kita lebih merasa terancam, ya kan, dan lain-lain. Tenang aja, kenapa? Karena sebenarnya kadang-kadang orang sakit, yang sakit bukan penyakitnya yang belum datang, dia udah sakit duluan. Sakitnya di kepala, sakitnya di pikiran dia. Santai saja, tenang saja, melakukan kebersihan sebagaimana yang Anda tahu, bersihkan diri Anda, bersihkan rumah Anda dengan baik. Cukup dengan floor cleaner aja nggak? Boleh nggak? Boleh, boleh. Contoh apa lagi? Bang, saya punyanya cuka di rumah. Boleh, cuka. Cuman kalau cuka, sepengetahuan saya rekomendasikan yang Dixie biasanya itu. Karena kandungannya lebih tinggi gitu loh. Cuka mampu juga bisa menjadi disinfektan juga, cuka di lantai, mama kasih cuka juga bisa. Kulkas biasanya saya bersihkan dengan cuka juga, ya. Dan yang penting itu aja lah. Kita tetap positif, optimis, produktif, ya. Jangan ketakutan, karena ketakutan akan membunuh Anda. Oke, tetap mengalir, tersenyum, terima. Mudah-mudahan Indonesia akan jauh lebih baik dan kita mampu melalui semua ini dengan baik. Oke, ada pertanyaan Anindita Atmaja, metanol bisa dipakai disinfektan atau sanitizer atau tidak? Metanol dan etanol, ya. Etanol bisa, ya. Etanol bisa. Yang suka buat untuk campuran parfum bisa, sanitizer, ya. Anda kalau mama beli parfum isi ulang kan sudah ada campuran metanolnya juga gitu, ya. Ada juga etanol, maaf kata ya, nih agak beda dikit, kayak whisky gitu, ya kan, itu bisa juga menjadi sanitizer gitu loh. Anda bersihkan di tangan Anda, ya. Kemudian ada lagi mungkin yang ingin bertanya sebelum saya akhiri. Mudah-mudahan penjabaran saya cukup jelas ya. Ada yang bertanya silakan, saya akan menunggu beberapa saat, silakan diketikkan. Jadi bagaimana untuk rumah sakit, untuk puskesmas di daerah, ya share aja video saya ini, ya kan. Campurannya boleh 2, boleh 1 klorin, 3 karbol,
campur jadi satu, campur dengan air 1:3, atau biar lebih lengkap lagi, 1 klorin, 2 alkohol 70%, lalu yang ketiga baru pakai karbol. Campur jadi satu apabila ruangannya kecil atau memang membutuhkan benar-benar sampai sampai benar-benar steril, Anda semprotkan murni di lantai juga tidak masalah, ya kan? Atau Anda mau campurkan dengan air, campuran 1:3 juga nggak ada masalah. Oke. Whisky, tapi jangan diminum. Iya, bro. Gitu. Silakan, ada lagi mungkin yang lain? Siapa lagi nih yang gabung? Mungkin dari Mbak Leli, kemudian Mbak Lucy, Ci Lucy, Om Alvin, dan Mbak Anindita Atmaja, silakan. Kalau tidak ada, boleh saya akhiri. Mungkin nanti kalau seandainya ada hal-hal yang ingin ditanya lagi, silakan tanya di bawah. Jadi intinya, kenapa saya pusing, semalaman nggak bisa tidur gara-gara Dokter Leli? Kalau ngebersihin lantai, hard surface yang lain, insya Allah saya bisa. Tapi kalau ketika untuk mengatakan membersihkan perabotan tanpa merusak perabotan itu sendiri, ya itu yang saya cari malam-malam. Akhirnya saya ketemu barang-barang yang natural ini. Thank you, Dr. Leli. Anda sudah menginspirasi saya. Mungkin ini yang bisa saya berikan. Oke, kita akhiri aja ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga berguna. Semoga Allah terus membantu kita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa terus melindungi kita. Saya percaya bahwa dengan adanya semua ini akan membuat bangsa ini jauh lebih kuat lagi. Jaga diri Anda, jangan lupa cuci tangan. Positifnya corona ini datang adalah kita lebih aware aja dengan kesehatan kita. Positifnya corona ini datang kita lebih mengembangkan rasa manusiawi kita. Terima, mengalir, dan tersenyum. Terima kasih. Saya Bang Lims di sini. Hormat kepada para guru dan sahabat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera, dan sukses selalu. Sampai jumpa. Kalau ada pertanyaan, tulis di bawah. Ada kritikan, ada tambahan, silakan tulis di bawah. Pagi yang indah.